Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Rabu 2 Oktober tahun 2024. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Anak Domba Paskah yang Sebenarnya. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami hingga di pagi hari ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Anak Domba Paskah yang Sebenarnya. Dan ayat firman Tuhan Lukas 22 ayat 15, katanya kepada mereka, Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Di ruangan atas di suatu tempat kediaman di Yerusalem, Kristus sedang duduk di sekeliling meja dengan murid-muridnya. Mereka berhimpun untuk merayakan Paskah. Juru selamat ingin mengadakan pesta yang tersendiri dengan ke-12 muridnya. Ia mengetahui bahwa saatnya sudah tiba. Ia sendirilah anak domba Paskah yang sebenarnya. Dan pada hari Paskah itu dimakan. Ia akan dikorbankan. Ia hampir akan minum cawan murka. Tidak lama lagi ia harus menerima baptisan penderitaan yang terakhir. Tetapi beberapa jam yang tenang masih tinggal baginya. Dan ini harus digunakan untuk kepentingan murid-muridnya yang sangat dikasihi. Segenap kehidupan Kristus adalah suatu kehidupan pelayanan yang tidak mementingkan diri. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Matius 20 ayat 28. Sudah merupakan pelajaran dari setiap perbuatannya. Tetapi murid-murid belum memahami pelajaran itu. Pada waktu makan Paskah yang terakhir ini, Yesus mengulangi ajarannya dengan suatu gambaran yang berkesan selama-lamanya dalam pikiran dan hati mereka. Wawancara antara Yesus dan murid-muridnya biasanya berlangsung dalam suasana kegembiraan yang tenang dan sangat dihargai oleh mereka semuanya. Makan Paskah sudah senantiasa merupakan peristiwa yang mendapat perhatian khusus. Tetapi pada kesempatan ini, Yesus merasa susah, hatinya dibebani, dan sebuah bayang-bayang terbayang pada wajahnya. Ketika ia berjumpa dengan murid-muridnya di ruangan atas, mereka melihat bahwa sesuatu sangat menekan pikirannya. Dan meskipun mereka tidak mengetahui sebabnya, mereka menaruh simpati terhadap kesusahannya. Ketika mereka sudah berhimpun di sekeliling meja, ia mengatakan dalam nada kesedihan yang mengharukan, Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah datang. Kristus mengetahui bahwa saatnya telah tiba baginya untuk meninggalkan dunia ini, pergi kepada Bapanya karena telah mengasihi umatnya sendiri yang ada di dunia. Ia mengasihi mereka sampai kesudahan. Sebagai perenungan, seperti apakah rasanya hidup dalam pengetahuan bahwa seluruh hidupmu mengarah pada satu peristiwa penderitaan, sengsara, dan kematian. Puji Tuhan bahwa Yesus adalah domba Paskah, domba atau anak domba Paskah yang sebenarnya. Jadi setiap penyembelihan pada zaman Israel, pada zaman orang Yahudi, setiap penyembelihan korban itu bisa domba, kambing, lembu. Setiap kali penyembelihan terjadi, maka semuanya itu melambangkan Yesus Kristus yang pada waktu itu yang akan mati kalau kita sudah mati untuk kita. Jadi setiap pengorbanan, penyembelihan, itulah sebabnya
Mesbah di dalam bahasa Ibrani misbeak. Misbeak itu dari kata sabak, sabak itu adalah disembeli atau dipotong atau dibunuh. Jadi itu melambangkan pengorbanan Yesus yang besar dalam kehidupan kita. Jadi hari ini pertanyaannya adalah, seperti apakah rasanya hidup dalam pengetahuan bahwa seluruh hidupmu mengarah pada suatu peristiwa, yaitu penderitaan, sengsara, dan kematian? Jadi kalau kita sadari ini, maka apalah hidup kita? Kecuali kita datang kepadanya, seperti katanya, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan berkati pekabaran di pagi ini adalah menjadi doa dan harapan kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih pekabaran yang indah di pagi hari ini. Biarlah dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Berkati kami sepanjang hari ini, setiap tugas kami. Bila kami tidak jalan sendiri tetapi selalu dengan Tuhan. Karena kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah pekabaran di pagi ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.